Baik, Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyaksikan tadi beberapa video yang menampilkan profil dari TBS tabungansurga.com dan juga agenda meniti asa sesi inspirasi yang insya Allah akan dibersamai oleh Teh Garlica dan juga Ustadz Ridho Febri dan tentunya juga dilengkapi dengan teatrikal dakwah yang akan membuat sesi inspirasi ini lebih menarik lagi insya Allah. Baik, mohon diinfokan jika Teh Ica sudah hadir dan siap untuk membersamai kita. Dan sekali lagi, Masya Allah, saat ini di Bandung sedang turun hujan cukup deras. Kita sekali lagi sama-sama banyak berdoa untuk kebaikan satu sama lain. Boleh di antara para peserta di sini tampil ya, ada nama-namanya. Alhamdulillah didoakan ya, didoakan tanpa harus diketahui mudah-mudahan dan kita yakin insya Allah ketika kita mendoakan orang yang insya Allah juga tidak tahu sedang didoakan oleh kita menjadi insya Allah akan menjadi doa yang mustajab dan doa-doa baik itu akan kembali kepada kita semua insya Allah. Baik, Alhamdulillah Teh Garlica sudah hadir. Kita sapa terlebih dahulu. Udah. Assalamualaikum Teh Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Teh Ica sudah hadir. Sinyalnya aman Teh ya. Aman, tadi cukup ada ujian, tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap ujian yang kita hadapi menambah pahala yang besar di sisi Allah insya Allah. Baik Teh Ica, Amin, amin, insya Allah kita Allahumma amin. pada malam hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu hidup ini arahnya kemana. Baik, tidak berlama-lama, untuk selanjutnya kepada Teh Ica kami persilahkan. Tafadhol Teh Ica. Makanya kok belum datang-datang orang lainnya juga belum ngasih uang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh, AA, Bapak, Waalaikumsalam Ibu semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kondusif walaupun jam segini kan ya? Masih aman? Insya Allah Amin masih ya. aman. Alhamdulillah, ini berarti sesi kedua ya. Minggu kemarin minggu kemarin bareng sama Ustadz Ridho. Insya Allah malam ini sama saya. Alhamdulillah hari ini Bandung hujan dan insya Allah kan ya ketika hujan itu banyak keberkahan Allah gitu. Mudah-mudahan Allah juga ridhoi dan berkahi webinar malam ini. Kalau lihat dari judulnya, apa judulnya malam ini? Arahnya kemana ya? Sebelum saya panjang lebar, saya pengen, walaupun ini webinar, tapi mudah-mudahan webinar ini bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar sharing, tapi teman-teman semua Teh Ica ke mute itu ya. oh iya benar-benar. Mudah-mudahan malam ini teman-teman bisa lebih mengenal dirinya, bisa lebih menggali dirinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kognitifnya aja nih yang selalu dikasih teori, dikasih ilmu gitu kan. Karena kebanyakan teori juga kan jadinya pusing ya gitu loh. Apalagi sekarang mungkin banyak ilmu parenting tentang bagaimana seharusnya jadi ibu yang baik. Bagaimana seharusnya jadi istri yang baik. Itu tuh banyak banget teorinya. Oh, kita harus gini, 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 gitu kan ya? Oke, aku tahu jadi ibu yang sabar itu, jadi orang yang sabar itu harus bisa menahan nafas, gitu kan ya?
harus bisa mengatur nada bicara, harus bisa menahan ekspresi wajah. Itu ya yang kita sering cerita pelajari ya dari ilmu-ilmu parenting, dari ilmu tentang diri lah gitu kan. Saya yakin teman-teman di sini ilmu dan teorinya pasti banyak. Karena alhamdulillah di zaman sekarang kalau mau cari ilmu banyak yang gratis ya, gitu kan. Tapi saya mau tanya ke teman-teman semua, fakta ketika kita ujian dari Allah, ketika kita diuji lewat suami, ketika kita diuji lewat anak, ketika kita diuji lewat orang tua, apakah semua teori-teori itu bisa kita terapkan dan bisa kita terapkan dan bisa tekad ketika kita dapat ujian? Karena seringnya Oke, yang sering saya dapat cerita ya gitu ya Tuhan, dari aku orang-orang, ngomong sedikit Teteh aku tahu nampaknya teorinya jangan harus gimana. gimana Teteh aku tahu paling itu parkir katanya paling kalau itu ngomong itu nada harus rendah, nadanya harus diatur, nafasnya harus diatur supaya nggak kepancing marah. Tapi kenapa ya kok ketika kita menghadapi ujian lewat siapapun itu, kayaknya teori yang ada tuh buyar. Kayaknya teori yang ada tuh nggak bisa diterapkan. Itu kenapa ya Teh? Itu pertanyaan yang sering banget masuk ke saya gitu kan. Ya pada dasarnya dan faktanya, kenapa kita kok mudah banget kepancing oleh hal-hal yang sebenarnya masalahnya kecil, tapi kok kita reaksinya besar. Kita reaksinya kayaknya tuh marahnya tuh meledak-ledak. Yang bukan tanya sekarang ke dirinya hari ini gitu ya. Apakah benar marahnya yang muncul tentang kemarahan hari ini, tentang kemarahan tentang ujian di hari ini, atau sebenarnya banyak kemarahan, tentang kekecewaan, tentang rasa sakit di masa lalu yang sebenarnya belum pernah kita selesaikan. Jaringannya kurang oke, sinyalnya Teteh kurang oke. Suaranya jelas nggak? Jelas Alhamdulillah ya? suaranya jelas, Teh. Jelas ya? Jelas, Teh. Karena banyak hal. Ketika kita menjadi ibu, banyak ujian lewat anak gitu ya. Sekedar anak ngeberantakin mainannya. Wajar manusiawi kita marah karena rumahnya udah diberesin. Tapi coba sadari, marahnya kita kok kadang berlebihan ya. Marahnya kita kok kadang tidak sesuai dengan apa yang anak lakukan. Benarkah marah kita tentang anak yang ngeberantakin mainan, atau ada marah-marah yang lain yang selama ini kita tidak selesaikan, tidak pernah kita urai, tidak pernah kita tuntaskan, yang akhirnya dikeluarkanlah ke anak kita. Ya. Tadi ada video tentang beratnya jadi seorang ibu, tentang beratnya jadi seorang ayah gitu kan. Sebagai ayah yang bekerja, saya tadi dapat baca di TikTok dan itu cukup kena ya ke saya. Tulisannya gini, jangan terlalu keras kepada suamimu.
Karena sejak hari pertama dia masuk ke dunia pernikahan, hidupnya tidak lagi untuk dirinya. Ya, mungkin bapak-bapak yang di sini mungkin relate ya. Sejak kita selesai ijab kabul untuk bapak-bapak, sejak hari itu juga hidupnya nggak lagi untuk dirinya sendiri. Udah ada beban dan untuk orang-orang yang Allah kasih rejeki cepat punya anak, bertambah lagi. Oh, aku sebagai seorang ayah, gitu ya. Dan pressure, tekanan-tekanan banyak. Jadi ayah tuh harus gini, jadi ayah tuh harus gitu. Jadi seorang ibu tuh harus sabar, harus bisa ngatur keuangan, harus jadi guru terbaik untuk anaknya. Ya. Dan tekanan-tekanan itu kan yang bikin kita jadi gitu ya. Muncul rasa marah, muncul rasa kecewa, dan muncul rasa capek. Boleh teman-teman hayati. Sebenarnya rasa capek yang ada di diri kita tentang apa sih? Apakah benar kita capek karena kita banyak melakukan ibadah untuk mengejar ridhonya Allah? Atau rasa capek yang kita rasa selama ini karena banyak ketakutan tentang penilaian orang lain? Makanya ketika rumah berantakan, kita bisa marah. Karena kita takut dinilai seorang ibu, seorang istri yang gagal karena rumahnya berantakan. Nanti apa kata orang? Nanti kalau tiba-tiba ada tamu datang rumahnya berantakan, apa kata orang? Nanti aku dicap apa ya sebagai istri, sebagai ibu? Ketika kita lagi ngerasa capek dan rasanya pengen males banget masak gitu ya, apakah sering kita mengizinkan diri kita, ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah masak, beli aja. Tapi banyak perempuan-perempuan di luar sana mau ngerasa capek, mau lagi sakit, itu dipaksain tetap beberes rumah, tetap masak. Kalau melakukannya lillahi ta'ala, oh karena aku pengen memberikan yang terbaik untuk anak aku, memberikan gizi yang terbaik, karena aku pengen menjalankan peran ibu dan istri lillahi ta'ala. Saya yakin, insya Allah, gak akan pernah ngerasa capek. Tapi kalau kita melakukan peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai suami, kita melakukan peran-peran itu masih terganggu dengan penilaian orang lain, masih itu yang selalu bikin kita ngerasa capek. Takut dinilai jelek, takut dianggap payah, takut dengan segala statement dan label negatif dari orang. Ya. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua, boleh dijawab dalam hatinya. Teman-teman semua yakin nggak kalau Allah itu ada? Yakin. Yakin nggak kalau Allah itu yang selalu apapun yang Allah berikan di hidup kita dalam bentuk yakin nggak kalau itu yang terbaik dari Allah? Ketika Yakin. kita yakin adanya Allah, ketika Yakin. kita yakin bahwa apapun takdir yang Allah berikan di hidup kita itu pasti yang terbaik, tapi kenapa masih sering ngerasa kecewa? Tapi kenapa masih sering ngerasa capek? Katanya yakin sama Allah, tapi kok sering kecewa? Kenapa kita sering kecewa? Karena kita sering menyimpan kebahagiaan hidup kita, menyimpan kelayakan hidup kita, menyimpan ketenangan hidup kita di makhluk lain.
kita sering berpikir yang bisa menafkahi aku, yang bisa memberikan uang dan ngasih uang bulanan buat aku itu adalah suami aku. Yang bisa ngasih kebahagiaan untuk hidup aku adalah orang tua aku misalnya, anak aku. Ketika orang-orang yang kita simpan dan kita sandarkan ketenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, itu di makhluk lain, ketika mereka tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita, Ini buat apa? maka muncul perasaan apa? Kecewa. Ya, kenapa sih? Kok kamu gitu? Kenapa sih? Kok kamu nggak ngerti aku? Kenapa sih kamu kok nggak mau denger aku? Kenapa sih? Kok kamu nggak bisa meluk aku? Aku tuh pengen dipeluk. Kenapa sih? Kok kamu nggak mau denger aku? Kenapa kamu nggak pernah selalu ada buat aku? Dan untuk teman-teman semua yang sudah menikah atau yang belum menikah, coba ingat-ingat lagi. Kita lebih sering nunjuk orang lain dan menuntut orang lain dan nyalahin orang lain, atau kita lebih sering nunjuk diri kita sendiri dan mencari tahu lebih dalam apa ya kesalahan diri aku yang bikin aku jadi sering banget kecewa, sering banget ngerasa capek. Karena ternyata ketika kita sering ngerasa capek, kita tahu ada Allah. Kita tahu Allah yang ngasih kita nyawa. Tapi ternyata itu, keyakinan kita adanya Allah itu tidak menggema di hati kita. Nggak ada di mulut kita. Nggak ada Allah di pikiran kita. Kita cuma sekedar, iya tahu Allah ada. Kayak yang diajarin dari waktu kecil. Tapi nggak ada di hati kita. Nggak, tidak menggema di hati kita. Nggak sering terucap di mulut kita. Nggak selalu ada di pikiran kita. Kenapa? Karena di pikiran kita lagi-lagi kita bersandar ke manusia. Lagi-lagi di hati kita selalu berpikir yang bisa menenangkan hati ini adalah kalau suami selalu ada waktu untuk aku, kalau orang tua aku selalu ngertiin aku, kalau ibu aku selalu mau mendengar aku. Semakin kita sering nunjuk sama orang lain, kamu salah, kamu kurang ini, kamu nggak ngertiin aku, kamu nggak peduli sama aku, kamu nggak pernah ada buat aku. Semakin kita sering menunjuk orang lain, akan semakin besar kita membuat rasa kecewa di diri kita. Jadi, rasa kecewa itu sebenarnya yang buat kita. Karena harapan yang terlalu besar. Kenapa kamu nggak pernah ngedenger aku sih, Mah, Pah, atau ke suami, atau ke istri kita? Berarti kita lupa. Manusia lain nggak bisa 24 jam ngedenger kita. Nggak bisa selalu ada untuk hidup kita. Tapi Allah selalu mendengar kita. Mau bicara dengan bahasa apapun, Allah paham. Mau dengan emosi yang meledak-ledak pun sambil nangis, Allah paham apa yang kita rasa. Allah nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kita sering, ya Allah, ini arahnya kemana? Ya Allah, ini harus gimana? Saya nggak pernah menyalahkan ketika kita ada di fase bertanya bahwa ini arahnya kemana. Karena siklus manusia ternyata seperti itu di hidup.
Ketika kita dapat ujian, kenapa kita merasa itu ujian? Kenapa kita merasa itu masalah? Kenapa kita ngerasa ujian yang datang itu berat? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Kita udah atur semua planning hidup kita. Ternyata sama Allah, switch, berubah 180 derajat. Kaget wajar. Panik wajar karena, aduh, kenapa jadi kayak gini? Kok nggak sesuai dengan rencana aku? Ya kan? Manusia dikasih akal. Ada fase-fasenya, masa-masanya dia membuat planning kita gitu kan untuk hidup kita. Itu manusiawi. Tapi ketika yang udah kita atur tiba-tiba nggak sesuai, ada kaget, ada panik wajar. Dan ketika kita dapat ujian, yang pertama kali fasenya manusia itu apa? Ada kemarahan. Kenapa sih harus gini? Kenapa harus gini jalannya? Kan di otak aku tuh nggak kayak gini. Kan harusnya nggak gini. Harusnya tuh planning hidup aku tuh nanti nikah di umur sekian, nanti begini, nanti begitu. Kenapa jadi kayak gini? Apa sih? Iya kan? Kita sering banget bertanya dengan kemarahan sama Allah, ini apa sih? Sampai kita akan masuk di fase kita butuh waktu untuk mengurai semua kekecewaan. Nanti kita akan masuk di fase mulai, ya Allah, ini arahnya kemana? Kenapa kita mulai ada di fase ini arahnya kemana? Saking kita merasa nggak berdaya, karena kita merasa semua yang kita atur gagal. Ya kan? Dan ternyata sebaik-baiknya perencana itu Allah. Sehebat-hebatnya kita, segede-gedenya nilai kita, sebesar-besarnya IPK kita di kampus, kita nggak akan lebih hebat dari rencana Allah. Ya Allah, ini arahnya kemana? Dan ketika kita mulai ngomong, ya Allah, ini arahnya kemana? Udah mulai kita merunduk. Dan sedikit-sedikit kita bersandar sama Allah. Karena kita dibikin sama Allah nggak berdaya, nggak punya pilihan. Ini harus gimana sih ya Allah? Kasih tahu dong. Karena semua planning yang aku bikin ternyata berantakan. Capek, marah, kecewa. Kecewa yang kita buat. Karena ternyata aku berpikir suami aku itu bisa membahagiakan aku. Suami aku itu bisa menggantikan sosok laki-laki yang hilang di ayah aku. Tapi ternyata kenapa suami aku kayak gini? Aku pikir istri aku bisa mengisi kekosongan aku tentang seorang ibu. Tapi kenapa istri aku kok nggak sesuai dengan harapan aku? Ini kenapa kayak ini? Ya, karena kecewa yang semakin lama semakin banyak hanya akan menimbulkan rasa capek. Capek kalau semuanya kita yang atur. Capek kalau semuanya gimana menurut pikiran kita. Makanya sering jadi overthinking. Ketika sering overthinking, pada akhirnya jadi sakit kepala. Ya. Seberapa sering kita peka sama suara hati kita. Ketika hati kita ngasih sinyal nih, Cak, kamu sedih loh. Cak, kamu lagi ada perasaan marah loh. Cak, di hati kamu ada kecewa yang belum selesai loh. Seberapa peka kita mau mendengar suara hati kita. Banyaknya kita ketika suara hatinya ngasih sinyal bahwa ada yang belum selesai, apa yang kita lakukan? Mengabaikan rasa itu. Nggak mau dengar tentang suara hati kita. Dan lagi-lagi selalu ngomong, aku nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku kuat. Ya. Semakin sering kita mengakukan diri sendiri,
semakin akan sering merasa capek. Allahnya di mana? Bila sedang ada di fase menerima semua takdir Allah, baik dan buruk. Dan ternyata nggak semua ya. Kita lebih mudah menerima rasa bahagia. Tapi ketika kita dikasih ujian, dikasih rasa sedih, dikasih rasa marah, kayaknya sulit banget. Kayak kemarin saya habis ngisi kajian di Aljabar, ada yang nyamperin saya. Teteh, saya mau curhat sebentar. Teteh, kenapa ya saya udah ikhlas maafin orang itu? Kenapa ya saya udah lupain? Tapi kok saya masih sering nangis. Dan ketika ibu itu cerita, dia sambil nangis, mulutnya bergetar, nafasnya, Teteh kenapa ya? Saya udah ikhlas, saya udah maafin. Bahasa tubuhnya aja menunjukkan bahwa belum ikhlas lillahi ta'ala. Karena di diri kita sering banget kita memaksakan saat itu juga memaafkan orang yang nyakitin kita. Maksain saat itu juga melupakan. Kenapa kita sering maksain? Karena orang sekitar kan sering banget ngomong ya ketika kita dapat ujian. Saat itu juga orang menuntut kita, ya udah ikhlasin aja. Ya udah maafin aja. Ya, nanti kamu kufur nikmat. Nanti kamu kurang bersyukur, kurang iman kalau kamu nggak bisa maafin. Kebayang nggak kita baru dapat ujian, disakitin misalnya, dikecewain. Tapi saat itu juga sama orang sekitar dipaksa untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan rasa sakit itu. Pada akhirnya yang kita lakukan apa? Pura-pura memaafkan. Pura-pura ikhlas. Ciri-cirinya pura-pura memaafkan apa? Besok kita ketemu orangnya, dadanya deg-degan, keringat dingin, marah. Artinya apa? Kita belum maafin. Kita baru pura-pura maafin. Kalau kita sudah memaafkannya lillahi ta'ala, kalau kita ketemu lagi orang itu, kita akan biasa aja. Kenapa? Karena Allah yang menyelesaikan rasa ini. Semua rasa yang mengganggu di hati kita. Karena saya percaya, semua orang punya hati. Hati ini punya Allah. Rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa capek, rasa takut itu dari siapa? Dari Allah. Jadi, serahkan ke Allah. Kita kembalikan ke Allah. Tapi kan, kalau teman-teman boleh tanya ke sendiri-sendiri, kapan terakhir teman-teman ngaku sama Allah tentang apa yang teman-teman rasa? Ya Allah, capek. Ya Allah, sakit. Ya Allah, kecewa. Kapan teman-teman berani mau ngaku dan nerima semua rasa itu ke Allah? Atau seringnya, ya itu yang kayak tadi saya bilang, enggak, aku enggak apa-apa, enggak, aku baik-baik aja, enggak, aku kuat. Ya, semakin kita membohongi diri kita, semakin kita menzolimi diri kita. Jadi kalau kita sering bilang, si A itu jahat sama aku, si B sering nyakitin aku, si C zolim sama aku. Sejujurnya, orang yang paling zolim terhadap diri kita siapa? Diri kita sendiri. Diri sendiri. Kita yang sering paksa diri kita buat segera memaafkan saat itu juga hanya karena takut dengan penilaian orang lain. Kita sering paksa diri kita buat senyum. Padahal kita lagi sedih, kita lagi rapuh. Kita sering paksa diri kita buat berdiri tegak supaya kelihatan orang kalau kita baik-baik aja. Padahal kita lagi di fase down,
Dan gak apa-apa, ketika kita lagi gak baik-baik aja bukan berarti kita kufur nikmat, bukan berarti kita kurang iman. Justru ketika kita ngaku sama Allah dan jujur dengan apa yang kita rasa, kita sedang bersyukur dan sedang berproses agar nantinya apapun hasil dari ujian ini, apapun ujung dari ujian ini, kita bisa lillahi ta'ala. Tapi kenapa? Kok sering banget kita hidupnya masih selalu bergantung dengan penilaian orang lain, dengan pendapat orang lain. Coba teman-teman ingat, dari kecil yang sering kita dengar di telinga kita apa? Harus pinter, harus berprestasi, jangan bikin malu orang tua, ya. Harus jaga nama baik keluarga. Kalau kamu gagal, apa kata orang? Itu kan, ya. Dan Iya. itu kan kalimat itu mungkin nggak sekali kita dengar dari orang dewasa di sekitar kita pada saat kita kecil. Untuk yang laki-laki, kamu harus kuat. Nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng. Jangan bikin malu papa. Jaga nama baik keluarga. Dari kecil tuh kita udah dikasih beban yang berat tuh. Dan akhirnya pola itu terus terbawa dan kita bawa sampai kita dewasa. Apapun yang kita lakukan, nanti orang mikir apa ya? Nanti orang menilai apa ya? Ya. Sampai ada kan kalimat ibu-ibu itu nggak boleh sakit. Ya. Makanya banyak ibu-ibu sakit juga dipaksain tetap melakukan aktivitas. Padahal Bu, kita bukan robot. Ya, ada rasa capek, nggak apa-apa. Kalau kita butuh bed rest, boleh bed rest. Kalau sesekali anak kita, suami kita harus makan, beli di warteg, harus kita pesenin makanan online, nggak apa-apa. Kalau sesekali kita ngerasa kita butuh nangis, nangis. Boleh. Tapi seringnya ketika air mata mau turun dari mata kita, lap mata. Hanya karena pengen terlihat kuat. Mungkin orang lain bisa melihat kita selalu kuat. Tapi apakah benar kita benar-benar kuat atau sedang pura-pura kuat? Ya. Jadi kenapa kita selalu bingung tentang arah hidup kita? Hidup ini harusnya kemana ya? Hidup ini arahnya kemana ya? Kayaknya kita tersesat banget. Karena arah tujuan kita salah. Arah tujuan kita untuk dinilai hebat sama orang lain, dianggap mampu, dianggap layak, untuk mendapat validasi orang lain, jadinya hidupnya capek. Tapi memang dunia itu kan tempatnya capek. Ya. Dan kenapa kita selalu capek di hidupnya dan selalu, ini harus kemana ya? Ini arahnya kemana ya? Karena kita nggak tahu titik akhir kita tuh harusnya kemana. Ya. Padahal ketika kita ngerasa down, kita ngerasa capek, kita ngerasa kecewa, Allah selalu ngomong dengan membuat kita tidak berdaya, dengan membuat kita ngerasa runtuh dan hancur. Itu cara Allah untuk mengingatkan, sini, ada aku. Pulang ke aku yuk, ngadu sama aku. Aku nggak pernah menyalahkan apapun ceritamu. Aku nggak pernah menyalahkan ketika kamu nangis ngeraung-ngeraung ke aku. Aku nggak pernah nyalahin kamu ketika kamu ngerasa capek.
Tapi manusia ketika kita bilang capek, orang lain bilangnya apa? Gitu-gitu aja ngerasa capek. Baru ngelakuin itu aja capek. Ya, baru gitu aja ngeluh. Ya kan? Makanya kita selalu, ya Allah, ini kemana? Arahnya kemana? Bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita selalu lari ke Allah, kita selalu pulang ke Allah, kalau udah ngerasa mentok banget, udah nggak ada opsi lain, baru kita manggil Allah. Padahal Allah selalu ada bahkan sebelum ujian itu datang di hidup kita. Dan kenapa kita selalu bingung tentang arah hidup kita? Karena untuk sekedar mengakui apa yang kita rasa pun, kita nggak pernah dikasih ruang. Kita nggak pernah dikasih kesempatan. Kita nggak pernah diizinkan untuk bisa jujur dengan apa yang kita rasa. Karena sejujurnya, ketika kita mau mengakui apapun yang kita rasa, walaupun itu menyakitkan, dan kita pelan-pelan menerima semua rasa itu, sejujurnya kita sedang berproses untuk mencapai ketenangan yang lillahi ta'ala. Bukan pura-pura tenang, bukan pura-pura bahagia. Karena ternyata ada satu fase di hidup saya yang saya ya jadi semakin sadar bahwa memaafkan itu adalah proses. Kita nggak bisa maafin orang lain yang udah nyakitin kita. Kita nggak bisa maafin orang itu lillahi ta'ala sebelum kita ngaku sama Allah bahwa kita kecewa, bahwa kita marah, bahwa kita sakit. Padahal kan Allah Maha tahu ya, tanpa kita ngomong sama Allah, Allah tahu apa yang kita rasa. Tapi semakin kita merunduk sama Allah, semakin kita nangis dan kita ngadu sengadu-ngadu, ya Allah sakit banget, ya Allah orang itu nyakitin aku sakit banget ya Allah. Itu kita sedang mengurai semua rasa, mengurai semua rasa sakit sampai kita akan ada Allah tuntun sampai kita ada di titik, ya Allah, hamba mungkin belum bisa maafin orang itu, tapi bantu hamba untuk bisa memaafkan orang itu lillahi ta'ala. Ya. Jadi, kalau teman-teman ngerasa, aku udah maafin, aku udah ikhlasin, udah setenang apa hati kita. Kalau ingat lagi kejadiannya, rasanya masih sama nggak? Karena kita tidak pernah bisa merubah kejadian yang sudah terjadi di hidup kita. Kan kejadiannya udah terjadi dan sudah terekam di otak kita. Tapi yang bisa kita rubah adalah rasanya. Jadi kalau rasanya udah dirubah, walaupun kita tiba-tiba ingat kejadian yang nyakitin kita, tapi dengan rasa yang berbeda. Nah, rasa yang berbeda itulah akan kita rasakan, akan kita dapat setelah kita mengurai, ngaku sama Allah, nerima dan bilang sama Allah sejujur-jujurnya apa yang kita rasa. Nggak usah sok kuat, karena Allah tahu kita nggak kuat. Nggak usah bilang maafin, padahal Allah Maha tahu kita belum maafin dan nggak apa-apa. Bukan kita nggak punya iman kalau kita belum bisa maafin, tapi minta sama Allah, ya Allah bantu hamba untuk bisa memaafkan orang tersebut lillahi ta'ala. Kalau ditanya, teh, harus kapan saya memaafkan orang itu? Harus secepat apa? Jawabannya adalah secepat kita pengen dimaafin Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang udah kita perbuat di hidup kita. Dan memaafkan itu bukan untuk orang itu. Ketika kita memproses untuk bisa memaafkan, bukan untuk merubah
atau untuk orang lain, tapi untuk diri kita, untuk akhirat kita. Karena akhirat kita tanggung jawab kita. Nanti di hari akhir hisab kita tanggung jawab kita. Saya yakin semua orang pengen nanti ketika dihisab hatinya insya Allah bersih seperti ketika kita dilahirkan. Kan kita nggak mau ya nanti di hari akhir ketika kita meninggal hati kita masih penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam, ya. Dan yang selalu saya ingat untuk hidup saya nggak pernah tahu kapan Allah akan panggil saya. Karena saya nggak tahu kapan Allah panggil saya, makanya secepat-cepatnya, kapanpun saya berusaha selalu menyelesaikan semua rasa yang mengganggu di hati saya. Karena harapan saya dan harapan semua orang, kapanpun Allah panggil kita, insya Allah kita dalam keadaan siap. Dalam keadaan hatinya gak ada lagi kemarahan, kebencian, dendam, kecewa terhadap siapapun. Kalau ditanya caranya gimana teh buat bisa memaafkan lillahi ta'ala, buat bisa menyelesaikan semua lillahi ta'ala. Karena bukan cuma di mulut, aku udah maafin, aku udah ikhlas. Bukan, tapi kita selesaikan semua akar masalah yang selama ini kita pendem. Karena mungkin kejadian waktu kita kecil yang nyakitin kita, mungkin kita udah lupa. Tapi bukan hilang. Kejadian itu tidak hilang, hanya kita pendam. Semua yang kita pendem, ada berapa banyak tabungan bawah sadar kita yang isinya semua kejadian yang kita pendam. Rasa yang gak enak yang kita pendam. Ada berapa banyak. Dan kadang kita nggak sadar dengan itu semua. Ada apa aja sih tabungan yang bikin kita sekarang jadi gampang tiba-tiba sedih. Kesenggol sedikit gampang marah. Gampang kecewa sama hal yang sebenarnya nggak sebegitunya. Itu yang harus diselesaikan. Kayak tadi video teteh yang mendapatkan pengkhianatan. Mungkin saya salah satu saksinya. Ketika teteh itu sudah menyelesaikan, mengurai, dan ngadu dan nangis, ngadu sengadu-ngadunya sama Allah, nangis-nangisnya sama Allah, mungkin saya salah satu saksinya. Allah banyakin rezeki, Allah naikkan derajatnya, Allah bantu kehidupannya. Ketika kita banyak kecewa, banyak marah, banyak sakit hati, kita jadi nggak bisa melihat rezeki Allah yang banyak. Tertutup semuanya. Karena apa? Karena kita menyandarkan kepada manusia. Karena kita kecewa karena takdir Allah tidak sesuai dengan harapan kita. Pada akhirnya kemudahan Allah, rezeki Allah yang banyak datang ke kita, nggak kita anggap. Ketika kita sudah menyelesaikan itu semua, kita jadi sadar, oh ya Allah, banyak ya kemudahan Allah, pintu rezeki dari Allah terbuka ya. Ada surat di Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah nggak pernah ngasih sesuatu yang merugikan. Banyak nyamuk tapi gak ada lusnya. Apa tuh? Suaranya hilang, Teh. Kok di aku reconnect ya, Teh ya? Hah? Reconnect. Ada nggak suaranya? Ada? Nolek? Ada. Oh ada. Ada, Jadi Teh.
saya pengen semua teman-teman di sini yang ikutan webinar dan ikutan live, saya pengen teman-teman punya skill baru yang teman-teman bisa lakukan sendiri untuk diri sendiri. Kenapa saya pengen ngajarin satu skill yang bisa teman-teman bawa pulang, dilakukan kapanpun teman-teman butuh? Karena saya yakin Allah memberikan kemampuan kita semua, kemampuan self-healing. Yang tahu perjalanan hidup kita adalah kita. Yang tahu rasa tentang kehidupan kita adalah kita. Dan hidup kita nggak selalu baik-baik aja. Nabi Muhammad aja ada ujiannya, apalagi kita. Dalam sehari ada aja naik turunnya, kadang sedih, kadang seneng, kadang kecewa. Nah, gimana caranya supaya rasa-rasa itu bisa teman-teman cepat selesaikan, supaya nggak dipendem lagi. Dan gimana caranya teman-teman pelan-pelan mengurangi rasa kecewa di diri teman-teman dengan tidak mengandalkan dan mengilahkan manusia lain selain Allah. Nanti insya Allah teman-teman akan saya ajarkan dan nanti teman-teman akan saya bimbing kita melakukan satu terapi namanya Dep Terapi. Dep Terapi ini founder dan ownernya Biro Psikologi kami. Basicnya dari ilmu psikologi, tapi saya percaya ilmu apapun, sehebat apapun, itu semua ada di Al-Quran. Dan saya percaya, sehebat apapun terapi yang teman-teman lakukan, kalau teman-teman nggak yakin bahwa adanya Allah, kalau teman-teman nggak yakin semua takdir itu datang dari Allah, dan kalau teman-teman nggak mau jujur dan nggak mau ngaku dengan apa yang teman-teman rasa, saya yakin terapi apapun nggak akan bisa berhasil. Jadi kunci dari terapi adalah lillahi ta'ala, yakin adanya Allah, dan ngaku sama Allah apapun yang kita rasa. Insya Allah, nanti saya akan mengajarkan teman-teman Dep Terapi. Saya berdoa, Allah mudahkan, Allah ridhoi teman-teman semua untuk bisa mengikuti terapinya, untuk bisa menyelesaikan semua yang belum selesai. Karena yang bikin kita sulit adalah kita sering mengambil ranah Allah. Karena solusi itu milik Allah. Hasil akhir itu milik Allah. Tugas kita hanya menerima takdir Allah dan menjalaninya. Tapi yang bikin kita sering kecewa karena kita selalu ikhtiar sampai menentukan solusi dari ujiannya apa. Itu yang bikin kita sering ngerasa capek. Ya. Nanti akan dijelaskan juga sama teman-teman dari Tabungan Surga tentang kegiatan yang nanti akan ada Dep Terapi gitu. Kalau teman-teman di sini yang pernah ikutan terapi sama saya di kajian di masjid-masjid, di event Meniti Asa itu jauh berbeda. Nah, insya Allah waktu terapinya akan lebih lama, akan lebih saya gali lagi, dan karena terapinya tidak di masjid, kan biasanya di masjid ya, kalau di masjid saya nggak bisa menggali teman-teman untuk meluapkan semuanya, karena kita harus menghormati masjid. Karena nanti kegiatannya di hotel, jadi nanti insya Allah teman-teman boleh mengekspresikan, boleh meluapkan semua emosinya, semua rasanya dengan cara apapun. Karena bukan di masjid gitu. Nanti insya Allah sekarang teman-teman BS akan menjelaskan adik ya. Jadi kita spill dikit-dikit kalau nanti akan ada sesi terapi, Dep Terapi ya Kang Adit ya. Dan akan Masya Allah. jauh berbeda vibes-nya,
insya Allah kelegaannya akan beda. Tadi saya baru ngobrol sama tim tabungan surga bahwa waktu terapinya jauh lebih lama dan akan lebih digali, dan harapan kami teman-teman bisa menyelesaikan akar masalah terbesarnya di meniti asa. Gitu ya Kang Adit ya. Betul Teh Ica, Masya Allah, Tabarakallah. Oh, iya. Terima kasih Teh Ica untuk ilmu yang telah disampaikan. Kita doakan semoga setiap ilmu yang Teh Ica berikan menjadi ladang pahala untuk Teh Ica dan tentunya memberikan keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Tadi dari panjangnya eh, cerita ataupun ilmu yang disampaikan oleh Teh Ica bahwa pada akhirnya kita harus melangkah ke arah yang tepat, dan arah yang tepat itu hanya milik Allah, karena Allah lah yang maha tahu atas semua yang menjadi tujuan kita sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan arah yang baik, dan insya Allah nanti pada tanggal 27 September di bulan ini kita akan ada sesi inspirasi, yaitu meniti asa yang akan dibersamai oleh Teh Ica insya Allah, dan juga ada Ustadz Ridho Febri, di mana di dalam kegiatan meniti asa ini kita akan diberikan banyak sajian yang insya Allah akan lebih menguatkan hati kita dengan kegiatan-kegiatan, diantaranya ada teatrikal dakwah, Masya Allah. Kemudian ada sesi curhat tadi secara khusus, secara private. Kemudian juga ada sesi depth terapi yang Masya Allah tentu akan berbeda. Dari mana Teh Ica seperti biasa akan memberikan depth terapi seperti di masjid-masjid. Namun sekali lagi tentu pada meniti asa ini akan berbeda. Waktunya lebih panjang, mungkin lebih deep lagi dan lebih luas lagi, karena kegiatannya akan diselenggarakan di hotel insya Allah. Dan kita pun akan ada muhasabah bersama Ustadz Ridho Febri. Sekali lagi ini sesi inspirasi yang tentunya berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita selenggarakan. Dan insya Allah menjadi sesi inspirasi perdana ya yang ada teatrikal dakwahnya insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan malam ini. Semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua agar lebih sadar kemana arah hidup kita dan selalu menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Teh Ica atas ilmunya, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa ikuti juga webinar TBS di pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah akan menghadirkan tema-tema yang semakin menguatkan iman dan memperluas wawasan. Dan kita tunggu saya di kegiatan sesi inspirasi meniti asa bersama Teh Ica dan Ustadz Ridho Febri di Hotel Prime Park, yang tentunya akan menyajikan event dakwah yang berbeda dari event dakwah lainnya insya Allah. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga setiap kesalahan, kelalaian, kesalahan kita, baik perbuatan, ucapan, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, Allah ampuni. Dan selanjutnya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan. Allah tambahkan nikmat-nikmat lainnya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadangkala kita merasa lelah tapi tak bisa berhenti. Ingin sembuh tapi tak tahu harus mulai dari mana. Langkah terasa berat, hati penuh tanya.
Ya Allah, ini arahnya kemana? Disinilah kita akan bertemu dalam ruang inspirasi persembahan tabungan surga.com. Meniti asa bersama dai muda yang selalu menyejukkan hati banyak keluarga, Ustadz Ridho Febri dan Garlica Maulidia, pakar dep terapi yang telah membantu banyak hati untuk pulih. Teatrikal dakwah, curahan hati, muhasabah diri, dan dep terapi. Sabtu 27 September 2025 di Prime Park Hotel Bandung. Info lebih lanjut di www.tabungansurga.com.